Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Oke, langsung aja kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Oke, coba baca judulnya. Kode etik profesi dan ruang lingkup etika profesi dalam bidang akuntansi. Oke, bagus. Nah, berarti kalau kita udah masuk ke kode etik, sebelumnya kita udah belajar apa? Etika profesi. Etika profesi. Apa aja yang udah kita pelajarin minggu sebelumnya? Industri jasa keuangan. Terkait etika profesi. Pengertian, terus apa lagi? Prinsip-prinsip. Oke, pengertiannya apa? Etika profesi. Etika profesi. Kebiasaan atau adat istiadat. Secara etimologis. Secara etimologis. Ilmu tentang adat, kebiasaan, dan tingkah laku yang baik. Oke. Dalam konteks profesional, etika merupakan sistem nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka. Oke, tepuk tangan. Oke, itu udah ya pengertian etika profesinya udah. Terus kalau prinsip-prinsip apa aja? Ada 5 ya kemarin ya. Yang pertama apa? Terus, dan? Oke, mantap. Oke, setelah etika profesi kita masuk pada kode etik profesi dan ruang lingkupnya dalam bidang akuntansi. Oke. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada pengertian kode etik, tujuannya, perannya, ada etika profesi dalam bidang akuntansi, ruang lingkup, sama cakupan etika profesi. Nah, kode etik profesi, kita langsung aja ya. Nah, kalian tuh pernah baca atau lihat-lihat peraturan di sekolah nggak? Pernah. Itu harus ditaatin kan? Iya. Nah, dalam sebuah profesi di lembaga keuangan atau di lembaga jasa keuangan atau di perusahaan-perusahaan ada juga aturan-aturan tuh yang harus dipatuhi. Apa namanya? Kode etik. Nah, apalagi sebagai seorang yang berprofesi itu tuh mempunyai kode etik. Oke, apa sih kode etik itu? Yang pertama, dalam buku Etika dan Akuntabilitas Profesi Akuntansi yang ditulis oleh Farhan tahun 2010. Nah, kode etik adalah produk kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Keep dulu ya. Terus menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita simpulin dari dua pengertian ini, kode etik itu adalah pedoman. Pedoman, ingat ya, kode etik adalah pedoman untuk mengatur tingkah laku, moral boleh juga, dan secara tertulis. Jadi kuncinya ada 3. Apa aja? Pedoman, terus tingkah laku, terus tertulis. Ulang lagi. Pedoman. Jadi kalau orang nanya kode etik, kalian tinggal rangkai aja kode etik. Kode etik itu adalah pedoman untuk mengatur tingkah laku secara tertulis.
LKPD ada tugas untuk minggu depan, tapi nanti Ibu share LKPD-nya. Kalian per kelompok, ini udah ada kelompoknya kan? Nanti cari kasus pelanggaran kode etik, nanti tulis di sini kasusnya apa, penyebabnya apa, penyelesaiannya apa, sumber dan nama kelompok di sini. Nanti Ibu share melalui grup, kita udah punya grup ya, nanti Ibu share di situ. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada? Arumi mau nanya? Siapa? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita langsung ke games. Mau? Oke, kita langsung masuk ke games. Oke. Coba kasih Ibu satu perwakilan. Dua perwakilan. Maju deh. Oke. Satu kelompok 2. Jadi gamesnya adalah nanti Ibu akan kasih pertanyaan. Dengar, Ibu akan kasih pertanyaan. Jawabannya ada di sini. Banyak nih jawaban. Nah, tugas kalian adalah tugas yang di depan adalah mencari jawaban yang benar. Tugas yang duduk adalah kasih tahu jawaban yang benar. Cara kita ngasih tahu gimana, Bu? Ya, samperin kek. Bisikin kek, teriak kek, apa kek gitu. Atau misalnya yang di depan udah tahu ya mereka akan cari sendiri, langsung cari. Kalau nggak tahu, ya kalau mereka nggak tahu, mereka akan samperin kalian dulu. Oke, jadi bukan mereka yang samperin ya. Kalian yang nggak tahu jawabannya yang samperin. Oke, ingat peluang pasti ada. Ini banyak. Aman. Oke, yang akan tempelin siapa? saya. Mundur. Yang akan nyari jawaban? Oke. Ayo, Pak. Kondusif dulu. Udah? Udah bisa Ibu kasih pertanyaan? Oke. Pertanyaan pertama. Kode etik profesi adalah pedoman yang mengatur tingkah laku dalam tindakan di kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian tersebut diatur dalam regulasi Yang mau ngasih tahu boleh maju. nggak boleh. Mereka yang samperin. Bisa. Udah? Cari 10 9 8 7 Ntar 6 5 4 3 2 1. Cewek semua. Gue mau begini deh. Coba. Boleh. Ntar dulu, kita cek dulu setelah ini. Oke, yang keisi cuman kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. 5 salah, Bu. 4. Ntar dulu, cek dulu. Oke. Kelompok 2, dia tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Oke, geser. Kelompok 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74.
Nih, kelompok 5 tahun 64 salah ya? Ya. Oke. Kelompok 6? Benar. Aduh. Oke. Ih, jangan dong. Pertanyaan kedua. Kita total. Oke, duduk. Duduk dulu. Dah? Udah duduk belum? Oke, duduk ya. Kita hitung. Satu soal yang benar poinnya 20. Jadi kelompok 1 poinnya berapa? 20. Kelompok 3. Kelompok 4. Kita udah tahu nih juara satunya ini, juara 2-nya ini, tapi juara 3-nya silahkan perwakilannya maju. Ini switch kita jawab soal aja. Cari soal. Siapa? Bukan. Siapa? Gampang. Bu, ini Tempel sendiri, tempel sendiri, tempel sendiri. Abu nih. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. nempel orang kamu. Susah nempel ya, Bu. Enggak, tinggal dimasukin. Jangan ngerapak kenapa? Mainnya berapa kali? Mainnya berapa kali? Ups. Sabar bu, sabar bu, sabar. Oke. Iya, jangan ragas. Oke. Ini gimana? Tenang. Jangan divideoin dong, malu. Kondusif dulu. Kondusif dulu. Udah? Jangan geragas ya, Mika. Ah, geragas. Dia diuku-uku. Oke. Ini gimana megang Ibu? Sabar dulu. Oke. Ya udah. Akuntan dalam. Sebuah instansi. Akuntan dalam sebuah instansi. Hah? Dalam sebuah instansi.
pemerintah disebut akuntan? Maaf ya. Oke, udah ya. Jadi juara 3-nya siapa? Kelompok 4. Oke. Jadi ini Bu Ibu mau perwakilannya apa semuanya nih? Perwakilan aja, Bu. Perwakilan aja. Coba. Berarti nih the first winner in this game maju ke depan ya. Please welcome kelompok 2. Siapa kelompok mana? Kasih, Bu. Ya. Oke. The second winner of this game, please welcome kelompok 5. Lebih kecil ya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Cuma dapat ini. Foto dulu dong, foto. Oke, siapa tadi yang terakhir? Juara 3. Kelompok 4. Kencang. Oke. Please welcome kelompok 4. Nih, lebih kecil lagi. Bu, imut. Imut, Bu. Oke. Oke, janganlah bersedih hati kalian. Oke, tapi ini nanti dibagiin setelah selesai ya. Untuk kelompok yang tidak juara, yang nice try. Oke. Ada yang mau ngasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ada yang mau kasih kesimpulan? Ada. Oke, Bu tunjuk nih. Oke. Sani atau apa tadi pengertian kode etik profesi? Kode etik adalah pedoman untuk mengatur tingkah laku dengan cara yang tertulis. Oke, good. Kelompok 4. Nih kelompok berapa kalian? Kelompok berapa? Enggak, itu yang belakang. 6, kelompok 6. Siapa bisa jawab? Tadi apa aja tujuan kode etik? Ada 5 apa 6 tadi? Apa aja tujuannya? Yang pertama? Ada 5, Ibu. Ada 5. Yang pertama? Oke, terus? Hah? Oke. Terus apa aja perannya tadi? Iya, boleh ya, Arista. Yang pertama, inspirasi dan tuntutan. Oke, betul. Kedua, Terus? pencegahan dan disiplin. Ketiga, dukungan. Keempat, pendidikan dan pemahaman dunia balik. Yang kelima, mendukung citra profesi di mata publik.
Oke. Yang terakhir tadi kita belajar apa yang terakhir? Cakupan. Oh iya. Apa aja cakupannya? Kredibilitas, Terus? profesionalisme, Terus? Kepercayaan. Akuntan. Ada 4. Apa aja? Akuntan publik, akuntan internal, akuntan pemerintah, dan udah, jadi 4 ya. Oke. Terus kode etik itu kuncinya tadi ada 3. Yang pertama pedoman, terus tingkah laku Dan tertulis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Boleh ditutup pakai doa ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tenang, please. Say thank you for the teacher. Terima kasih, Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih. Amin. Semoga kalian sukses dunia akhirat ya. Amin.